Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitria sebagai pemateri ketiga. Saya Rizkia Jihan Maulidia sebagai pemateri kedua. Saya Lili Mustaniro sebagai pemateri pertama. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis dan landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling di madrasah. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis pada layanan bimbingan dan konseling yaitu membahas tentang hakikat manusia secara mendasar. Pemikiran filosofis yang terkait dalam layanan bimbingan dan konseling antara lain yaitu tentang hakikat manusia, tugas dan tujuan kehidupan. Pemikiran filosofis yang terkait dalam layanan bimbingan dan konseling yang pertama yaitu tentang hakikat manusia. Dipaparkan pendapat dari beberapa ahli terkait tentang hakikat manusia. Yang pertama, menurut Viktor Efron. Menurut Viktor, manusia merupakan makhluk yang unik. Manusia mampu mengarahkan dan secara bebas dan merdeka untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Viktor juga menambahkan bahwa manusia memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, psikologis, dan spiritual, di mana ketiga dimensi ini harus dikaji secara mendalam apabila manusia hendak dipahami dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Sigmund Freud. Menurutnya, manusia pada dasarnya bersifat pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Yang ketiga, menurut Paschen. Paschen mengemukakan 8 asumsi tentang hakikat manusia menurut kerangka kerja teori konseling Gestalt yang dikembangkan oleh Frederick Perls sebagai berikut. Yang pertama, individu memiliki kepribadian yang utuh menyeluruh. Yang kedua, individu merupakan bagian dari lingkungannya. Yang ketiga, individu memilih bagaimana dia merespon rangsangan internal maupun eksternal. Yang keempat, individu memiliki kemampuan potensial untuk menyadari secara penuh semua sensasi, pikiran, emosi, dan persepsinya. Yang kelima, individu memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan sebab individu menyadari. Yang keenam, individu memiliki kapasitas untuk membangun kehidupannya secara efektif. Yang ketujuh, individu tidak dapat mengalami masa lalu dan masa yang akan datang, akan tetapi individu hanya dapat mengalami masa sekarang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, individu pada dasarnya tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Pendapat yang keempat menurut Beck. Menurut Beck, yang pertama, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Yang kedua, manusia harus memandang atau memperhatikan orang lain sebagai bagian dari dirinya. Dan perhatian ini direfleksikan dalam pergaulan dengan warga masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, manusia eksis di dunia nyata, dan hubungannya dengan dunianya di satu sisi merupakan ancaman yang dalam banyak hal tidak dapat merubahnya. Yang keempat, hidup yang bermakna harus menghilangkan ancaman yang dihadapi, baik fisik maupun psikis. Yang kelima, menurut B.F. Skinner dan Watson, mereka mengemukakan bahwa hakikat manusia memiliki kecenderungan positif dan negatif yang sama. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Yang keenam, menurut Albert Ellis. Ellis mengemukakan bahwa hakikat manusia adalah dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun berpikir irasional dan jahat. Yang terakhir, yang ketujuh, menurut aliran humanistik. Aliran ini memiliki pandangan yang optimistik terhadap hakikat manusia. Para ahli teori humanistik mempunyai keyakinan bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mengembangkan diri sehingga ia memiliki kebebasan untuk merancang atau mengembangkan tingkah lakunya yang dalam hal ini manusia bukan pion yang diatur sepenuhnya oleh lingkungan. Sedangkan hakikat manusia menurut Al-Quran dan hadis yaitu di antara lain, yang pertama, manusia terdiri dari beberapa unsur yang menjadi satu, seperti jasmani dan rohani, berakal dan berhati nurani, bermasyarakat dan menyendiri, serta istilah lainnya yang menunjukkan bahwa manusia itu monopluralis. Yang kedua, manusia memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai makhluk Allah, wajib mengabdi dan beribadah. Yang kedua, sebagai makhluk individu, manusia berhak menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, sebagai makhluk sosial, manusia harus bisa hidup bermasyarakat dengan yang lain
dan secara baik. Dan yang terakhir, sebagai wakil Allah, manusia harus memakmurkan dan mengelola bumi untuk kemaslahatan. Selanjutnya, hakikat manusia menurut Al-Quran dan hadis yang ketiga adalah makhluk dengan sifat dan komponen mulia dalam bentuk akal, perasaan, dan kolbu. Dan terakhir, hakikat manusia menurut Al-Quran dan hadis yaitu makhluk yang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Pemikiran filosofis yang terkait dalam layanan bimbingan dan konseling yang kedua yaitu tentang tujuan dan tugas kehidupan. Adler mengemukakan bahwa tujuan akhir dari sebuah kehidupan psikis adalah menjamin terus berlangsungnya eksistensi kehidupan kemanusiaan di atas bumi dan memungkinkan terselesaikannya dengan aman perkembangan manusia. Whitney dan Sweeney mengemukakan ciri-ciri hidup sehat sepanjang hayat ditandai dengan 5 kategori tugas kehidupan, yaitu spiritualitas, pengaturan diri, bekerja, persahabatan, dan cinta. Yang pertama, spiritualitas. Dalam kategori ini terdapat agama sebagai sumber inti bagi hidup sehat, agama sebagai sumber moral, etika, dan aturan-aturan formal yang berfungsi untuk melindungi dan melestarikan kebenaran dan kesucian hidup manusia. Yang kedua, pengaturan diri. Dengan pengaturan diri, seseorang akan mampu mengkoordinasikan hidupnya dengan pola tingkah laku yang bertujuan, tidak sekadar acak ataupun seadanya, melalui pengarahan, pengendalian, dan pengelolaan diri sendiri demi meningkatkan dirinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat luas. Yang ketiga, bekerja. Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh keuntungan ekonomis, keuntungan psikologis, dan keuntungan sosial. Sebaliknya, apabila seseorang yang tidak mau dan tidak mampu bekerja, biasanya adalah orang yang kurang berani menghadapi tantangan dan mencapai kebahagiaan hidup. Yang keempat, persahabatan. Persahabatan merupakan hubungan sosial, baik antar individu maupun dalam masyarakat secara lebih luas, yang tidak melibatkan unsur-unsur perkawinan dan keterikatan ekonomis. Persahabatan memberi 3 keutamaan kepada hidup yang sehat, antara lain yaitu dukungan emosional, dukungan keberadaan, dan dukungan informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, tentang cinta. Dengan cinta, hubungan seseorang dengan orang lain cenderung menjadi sangat intim, saling mempercayai, saling terbuka, saling bekerja sama, dan saling memberikan komitmen yang kuat. Penelitian Flanagan mengungkapkan bahwa pasangan hidup atau suami istri, anak, dan teman-teman merupakan 3 pilar paling utama bagi keseluruhan penciptaan kebahagiaan manusia. Selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Pada landasan ini menekankan bahwa keberagaman latar belakang sosial peserta didik yang bertindak sebagai klien. Karena dalam lingkup negara Indonesia, maka aspek-aspek sosial budaya yang ada dalam masyarakat harus diperhatikan. Konselor tidak diperkenankan menyamaratakan peserta didik, sebab setiap peserta didik memiliki keberagaman yang unik. Adapun cakupan dalam landasan sosial budaya bimbingan konseling di madrasah antara lain yang pertama, individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Setiap anak sejak lahirnya harus terpenuhi tidak hanya tuntutan biologis, akan tetapi juga mendapatkan tuntutan budaya di mana anak akan tinggal. Seluruh pengaruh unsur-unsur sosial budaya dalam segenap tingkatnya akan membentuk unsur-unsur subjektif pada diri individu. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling antar budaya. Proses layanan bimbingan dan konseling yang bersifat antar budaya, yaitu klien dan konselor, berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, sangat peka terhadap pengaruh dari sumber-sumber hambatan komunikasi seperti tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan religius. Salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkepribadian utuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa agama tidak dapat dilepaskan dari sisi kemanusiaan dan peserta didik. Peranan agama ini berguna agar konseling dapat terarah pada upaya peneguhan keimanan dan ketakwaan pada diri peserta didik yang bertindak sebagai klien. Agama merupakan faktor yang penting sebagai pedoman hidup bagi manusia. Agama
telah memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan termasuk pembinaan atau pengembangan mental sebagai petunjuk hidup bagi manusia dalam mencapai mentalnya yang sehat. Agama memiliki beberapa fungsi. Pertama, memelihara fitrah. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, namun manusia mempunyai hawa nafsu atau naluri, dorongan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Agar manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya dan terhindar dari godaan setan, maka manusia harus beragama atau bertakwa. Yang kedua, memelihara akal. Allah telah memberikan karunia kepada manusia yaitu akal. Dengan akalnya inilah manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, atau memahami dan menerima nilai-nilai agama dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang ketiga, memelihara keturunan. Agama mengajarkan kepada manusia tentang cara memelihara keturunan atau sistem regenerasi yang suci. Aturan atau norma agama untuk memelihara keturunan itu adalah pernikahan. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian landasan psikologis. Landasan ini menekankan bahwa dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini penting karena bimbingan dan konseling sendiri untuk mengubah tingkah laku klien atau mengembangkannya untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Berikut adalah beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor. Yang pertama, motif dan motivasi. Motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku baik motif primer yaitu motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir, maupun motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Pembawaan yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan, yang mencakup aspek psikofisik seperti struktur otot, warna kulit, golongan darah, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi atau pranatal hingga akhir hayatnya. Di antaranya meliputi aspek fisik dan psikomotorik, bahasa dan kognitif, moral dan sosial. Yang keempat, belajar. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya, dan dengan belajar manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Yang terakhir adalah kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai landasan ilmiah dan teknologi, bahwa ilmu bimbingan konseling itu sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Bimbingan konseling yang bersinergi dengan teknologi dimaksudkan agar ilmu ini menjadi lebih besar, kokoh, dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama, keilmuan bimbingan dan konseling, bahwa bimbingan konseling sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang logis dan sistematis memiliki objek kajian, metode, dan sistematika pemaparan tersendiri. Peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling dalam hal ini bersifat multireferensial, artinya ilmu dengan rujukan berbagai ilmu lain. Sumbangan tersebut tidak hanya pada tataran teori saja, tetapi juga pada praktik pelayanannya yang bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu-ilmu
yang memberikan sumbangan, dan bergantung pula pada perkembangan budaya manusia itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan bimbingan dan konseling melalui penelitian. Pengembangan dengan penelitian ini lebih diutamakan dalam hal eksperimen, agar terdapat pembuktian tentang ketepatan maupun keefektifan antara teori dengan praktik di lapangan. Dan yang terakhir yakni landasan pedagogis. Bahwa secara mendasar, bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk pendidikan. Dalam prosesnya, menekankan kegiatan belajar dan bersifat normatif. Selain itu, tujuan-tujuan bimbingan dan konseling memperkuat tujuan dan program-program pendidikan. Layanan pedagogis dalam layanan bimbingan konseling dapat ditinjau dari 3 segi. Pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, dan bimbingan sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi setiap peserta didik agar sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat. Maka diperlukan adanya pengajaran di sekolah. Upaya pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah juga tetap mengacu pada upaya pendidikan, karena pelayanan itu merupakan usaha sadar menyiapkan anak didik untuk peranannya di masa yang akan datang, agar sesuai dengan tatanan kehidupan di masyarakat. Kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Upaya pendidikan ditandai dengan adanya 2 hal, yaitu peserta didik yang terlibat dalam proses belajar dan kegiatan itu bersifat normatif. Bimbingan dan konseling adalah proses yang berorientasi pada belajar. Belajar untuk mengenal diri sendiri dan potensi yang ada pada diri sendiri. Sementara itu, normatif mengacu pada agar dalam pelaksanaan pelayanan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini berarti pendidikan merupakan upaya berkelanjutan. Artinya, apabila peserta didik telah menyelesaikan suatu tugas, bukan berarti tugasnya selesai, tetapi harus terus melakukan pendidikan lain untuk memperkaya pemahaman peserta didik. Hal ini berbeda dengan bimbingan konseling. Bila individu itu berhasil, diharapkan untuk tidak perlu memasuki bimbingan lebih lanjut lagi.